Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Sumatera Barat dimanapun Anda berada. Gimana pemirsa kabarnya hari ini? Semoga tetap diberikan kesehatan dan juga semangat dalam menjalankan serangkaian aktivitas di siang hari ini. Dialog Rumah UMKM kali ini hadir selama 1 jam ke depan bersama saya Syariful Islah. Tentunya akan mengajak narasumber kita untuk bisa ngobrol seru dan menyenangkan seputar perjalanan usaha yang dijalankan hingga saat sekarang ini. Dengan tema hari ini adalah Cilembu Manis Alami dari Alam. Kita akan mengetahui seperti apa perjuangan dari narasumber kita ini untuk membangun bisnis ini hingga memperkenalkan ubi Cilembu sebagai salah satu produk yang sehat tapi tetap enak. Bersama dengan narasumber kita hari ini ada Kak Marlia Firmanti selaku pelaku UMKM di bidang kuliner. Kita akan membahas tuntas seputar ubi Cilembu yang jadi salah satu kegemaran akhir-akhir ini. Oke, selamat siang Kak Marlia. Selamat siang, Raffi. Kita manggilnya Kak Lia aja atau Iya, Kak Marlia? Lia aja. Oke, Kak Lia gimana kabarnya hari ini, Kak? Alhamdulillah sehat. Oke, selamat datang juga kami ucapkan di Dialog Rumah UMKM. Ternyata pasti banyak sekali usaha-usaha yang akan diceritakan bagaimana proses dan perjalanannya gitu ya. Tapi sebelum kita berbicara lebih banyak atau bercerita lebih seru lagi, boleh nggak di awal ini kita ceritakan terlebih dahulu tentang proses awal merintisnya dulu nih. Boleh diceritakan, Kak? Ya, jadi sebelumnya brand kita itu Kadai Mauna ya Bang. Oke. Yang mendaungi ubi Cilembu ini namanya Kadai Mauna. Nah, Kadai Mauna ini lahir dari keresahan ketika saya sudah memiliki 2 orang anak, yang mana di saat itu saya masih menjadi ibu bekerja, yang kebetulan waktu itu menjabat sebagai sekretaris kepala di salah satu instansi pemerintahan. Nah, karena jadwal kerja yang lumayan padat, anak-anak sering ditinggal. Nah, disitulah saya memutuskan untuk berhenti bekerja dan untuk membersamai anak-anak ini. Nah, ketika kita di rumah, disitulah tercetusnya, walaupun di rumah saya tetap ingin terus berkarya, terus menghasilkan. Makanya memulailah Kadai Mauna ini awalnya dari penjualan online dulu, Mas. Oke, tapi di awal memutuskan untuk menjadi seorang pengusaha atau pebisnis nih, ada kesulitan nggak sih antara menjadi seorang wanita karir hingga memutuskan benar-benar yakin untuk menjadi seorang pebisnis nih gitu? Mungkin itunya aja kali ya, perbedaan aktivitas saja gitu. Cuman nyaman-nyaman aja karena emang ini yang saya inginkan. Saya ingin berkembang dengan membersamai anak-anak seperti itu. Jadi tetap enjoy. Baik. Selain fokusnya adalah ingin punya lebih banyak waktu bersama keluarga dan anak, apa sih hal terbesar yang memotivasi Kak Lia nih untuk oke, kita yakin nih untuk bangun usaha ini gitu? Ya, kalau untuk ubi Cilembunya ya, karena concern tadi ke anak, jadi kita pengen punya cemilan sehat, enak, yang disukai anak. Nah, kebetulan ya muncul lagi dari kegemaran sebenarnya. Saya ini suka ubi Cilembu. Nah, dulu di Padang susah banget tuh nyariin ubi Cilembu. Iya, stoknya juga kadang terbatas gitu ya. Apalagi saya tinggalnya tuh di ujung ya, di Lubuk Buaya. Nah, kalau pengen ubi Cilembu tuh harus ke kota dan itu sangat susah kalau untuk saya yang punya anak banyak ya. Nah, dari situ saya mulai berpikir, kenapa nggak saya mulai stok aja buat saya sendiri awalnya. Nah, dari situlah ketika saya suka, pasti orang juga suka. Nah, itu mulanya Bang gitu. Oke, berarti risetnya ini unik nih. Selain tadi karena suka juga, ternyata lingkungan sekitar juga menjadi salah satu alasan juga untuk yakin ya membangun usaha ini. Tapi sebelum kita lanjutkan nih, karena ini pastinya bakal menarik banget untuk spill produknya juga, kemudian juga cerita-cerita menarik di balik usaha ini, kita mau melihat terlebih dahulu nih. Sebenarnya ubi Cilembu yang dihasilkan atau yang diproduksi saat ini dari Kadai Mauna ini, apakah sudah merambah kemana atau bagaimana sih proses di balik layarnya gitu ya. Siap. Dan kita saksikan terlebih dahulu pemirsa cuplikannya untuk Anda.
tadi kita melihat di balik layar prosesnya gitu ya. Ternyata ubi cilembu ini adalah salah satu produk yang memang unik juga nih. Selain tadi rasanya, khasiatnya juga pasti banyak banget gitu. Tapi boleh diceritakan kasih Kak tentang produk ubi cilembu ini. Apa sih yang membedakan antara ubi cilembu ini dengan ubi yang tumbuh di sekitar kita ini? Oke. Sebelumnya kalau itu ya ada intermezzo yang bilang Oke. ubi cilembu ini produk alam yang setia. Kenapa? Karena struktur tanahnya sangat mempengaruhi rasa gitu. Jadi walaupun bibit cilembu ini ditanam di luar Cilembu maupun di Padang, nah hasilnya tuh akan beda Bang. Maka dari itu dia punya karakteristik yang nggak bisa disamai sama ubi yang lainnya seperti itu. Oke, tapi pernah nggak sih ada yang coba untuk tanam Ada. di Sumatera Barat gitu? Customer saya sendiri kadang kita dapat ubi yang udah ada akar gitu Iya. kan, yang udah bertunas, diminta. Ya udah kita kasih kan, jadi mereka itu sendiri dan akhirnya laporan tumbuh lebat malah daunnya, tapi ketika dibongkar akar doang, nggak Ada isinya. nggak ada gitu ya. isinya. Oke, berarti memang salah satu faktor yang menentukan ini adalah bagaimana kondisi tanahnya, terus juga iklim di sekitar gitu. Iya. Tapi kalau dari kakak, ini kan usahanya berjalan di daerah Sumatera Barat, di Kota Iya, Padang gitu. iya. Cara untuk bisa menghasilkan atau mendatangkan ubi cilembu yang memang benar-benar kualitasnya premium dan sama nih dengan yang tumbuh di daerah asalnya itu gimana sih Kak? Iya, jadi kembali lagi dengan konsep UMKM kan kolaborasi ya. Iya. Jadi saya berusaha itu untuk kolaborasi dengan mitra dari Sumedangnya langsung, dari desa Cilembu itu. Jadi meng-hire beberapa petani yang emang benar-benar sudah terbukti kualitas hasil pertaniannya itu baik seperti itu. Nah, setelah itu kita juga mengkoordinasikan dengan kargo yang juga terpercaya sehingga betul-betul produk yang berkualitas nyampe di sini gitu Bang. Oke, pengirimannya biasanya berapa lama tuh dari Sumedang terus sampai di Sumatera Barat gitu dengan harus tetap menjaga kualitas gitu ya? Iya, itu tuh normalnya itu 3 sampai 4 hari. Tapi sebelum dikirim tuh emang harus ditreatment dulu dari sananya kering biar nggak di perjalanan tuh nggak rusak seperti itu. Oke, kalau boleh tahu nih Kak, kalau misalnya Kakak kan ada kolaborasi nih dengan petani yang ada di sana gitu. Cara dari mereka untuk bisa melakukan treatment yang baik terhadap ubi atau produk ini sehingga bisa dikirim ke daerah yang jauh itu seperti apa sih Kak? Iya, dari mulai dia panen itu tuh emang bener-bener ubi yang tua, nggak ubi muda karena hasilnya juga berbeda. Jadi kita pastikan Iya. panennya nggak buru-buru gitu. Emang ubi tua, terus emang langsung ada pencuciannya, pengeringannya pun emang ada rak-rak gitu seperti itulah ya. Penyimpanan juga bagus, sirkulasi udaranya seperti itu Bang. Oke, semua faktor berarti harus diperhatikan ya. Iya, untuk benar. bisa menghasilkan ubi cilembu yang memang punya kualitas yang baik, terus madunya juga banyak gitu ya. Iya. Nah, ini kan salah satu hal yang unik juga proses usaha yang memang dijalankan di sini, bahan bakunya didatangkan dari daerah lain gitu. Pernah nggak sih Kakak merasa ragu nih untuk melanjutkan bisnis ini? Karena kan ini bisa dibilang salah satu bisnis yang sulit juga gitu. Kita harus berkolaborasi dengan petani di luar sana, kemudian juga harus mengembangkan usaha di sini gitu. Pernah ragu-ragu juga nggak? Pernah merasa insecure malah. Oke, kenapa tuh insecure? Ketika mungkin kita mengikuti pameran UMKM yang mana UMKM di sini membawa produk nama Minang ya. Oke, produk lokalnya. Gitu. Nah, tapi kita di sini mau membawa kita kan bicara Nusantara ya. Iya. Ya, jadi produk luar juga bisa dinikmati sama orang kita Sumatera Barat. Nah, nanti rencananya cilembu ini juga akan dimodifikasi dengan rasa lokal, misalnya dengan menjadikan dia keripik ubi balado seperti itu Bang. Nah, tantangan-tantangan itulah yang akhirnya bikin kita tuh yakin dan alhamdulillah pemerintah dan Dinas UMKM juga sangat mendukung, memberi apresiasi, bahkan menyukai, dan alhamdulillah sampai sekarang bertahan seperti itu. Itu caranya gimana sih untuk bisa punya inovasi yang seperti itu? Karena kan nggak semua orang punya kepikiran juga nih untuk bisa
mengolah sebuah produk, terus juga menciptakan inovasi. Dari yang awalnya produk ini produk lokal Sumedang ya, terus dibawa ke Sumatera Barat, punya olahan atau bisa menjadikan olahan yang ada cita rasa Minangnya juga. Itu gimana sih cara idenya muncul Kak gitu? Ya idenya karena sering ikut pelatihan tadi dan kita dibimbing, diberi masukan juga oleh para mentor-mentor dan dikurasi juga oleh Cia waktu itu dan ada chef juga waktu itu dan ya kita banyak menerima input-input dari luar yang sangat luar biasa seperti itu Bang. Oke, nah ini menarik juga nih, ternyata ada banyak masukan juga yang datang itu. Apa sih dampaknya terhadap usaha yang sedang Kakak jalani ini gitu, dari masukan-masukan ataupun respon yang positif ya dari luar gitu, terus juga menjadikan bisnis ini semakin berkembang. Apa sih dampak yang terasa sampai sekarang Kak? Tentunya di penjualan ya, di penjualan tuh sangat meningkat. Awal-awal kita tuh cuman bisa seminggu tuh 50 kilo. Alhamdulillah sekarang bisa 500 kilo dan itu lebih. Kadang kurang, kilo. Iya. Dalam satu minggu. Oke, berarti memang berdampak untuk berdampak sekali dalam penjualan ya. Gitu ya. Nah, kalau ngomongin soal yang baik-baiknya pasti banyak dong yang baiknya gitu. Mulai dari tadi ada masukan, kemudian juga berdampak bagi kesehatan atau konsumen ya, kesehatan konsumen dan juga dampaknya bagi penjualan gitu ya. Iya. Tapi tantangannya apa sih yang dirasakan gitu? Kalau ngomongin soal keunggulan pasti ada tantangannya juga gitu. Apa sih tantangan yang Kakak rasakan Kak? Kalau untuk awal-awal ya, kita tuh mungkin karena baru merintis. Iya. Pernah dapat ubi oplosan, pernah waktu itu. Gitu. Jadi ketika proses pembakaran itu ubinya nggak menghasilkan madu dengan maksimal, bahkan keras, bahkan pahit, pernah. Kekerasannya berpengaruh ke rasa ngaruh gitu ya? sekali di rasa gitu. Ya seperti itu dan atau itu panen lagi gagal dan itu stok sedikit sekali dan terpaksa kosong beberapa hari seperti itu Bang gitu. Oke, itu tantangannya. Tadi karena kolaborasi mungkin ya, kolaborasi yang dijalankan ini salah satu alasan juga yang Kakak terus ambil biar nanti produk-produknya tetap baik gitu ya. Berarti kolaborasi jadi salah satu kuncinya. Iya, dan kita juga belajar karena udah diajarin juga, kita sekarang mulai membuat SOP. Jadi perjanjian juga sama pihak sana, SOP ubi yang kita terima yang seperti ini. Jika tidak, apa langkah-langkahnya, alhamdulillah. Kalau dapat ubi yang seperti itu, mereka bisa ganti gitu. Ada perjanjian berarti ya? Ada biar nanti untuk produknya tetap nyampe di sini juga bagus gitu ya? Oke. Nah kalau untuk melihat pasar ya, kalau ngomongin soal usaha ini, kita harus tahu nih pasar yang seperti apa sih yang akan kita tuju gitu. Kalau dari Kakak melihat di Sumatera Barat, pasarnya seperti apa sih untuk produk ubi Cilembu atau olahannya juga gitu? Kalau menurut saya sih luas ya, pasarnya luas. Kalau saya pribadi di kedai itu pelanggannya itu mulai dari usia bayi malah Mas. Dari bayi? Iya, karena ya yang belanja tetap orang tuanya ya. Untuk empati itu ternyata bagus. Bahkan saya sendiri belum tahu saat itu gitu. Dan mereka yang itu ya mulai mencobakan ke anaknya, alhamdulillah tidak konstipasi atau untuk makanan penggantinya mungkin ya, untuk empasi gitu ya. Untuk empasi dan anak suka ternyata karena manisnya ada manisnya kalian, manis alami. Terus buat sekarang kan lagi hits banget hidup sehat ya, pola hidup sehat, tren gitu banget gitu. Nah, dan itu juga sangat itu permintaannya tinggi dari pihak yang itu gitu, anak gym, olahraga gitu sih. Oke, dari bayi, terus juga kalau anak-anak sekolah gimana? Iya, banyak gitu. Apalagi yang cewek-cewek kan, karena di kedai juga boleh beli satuan, Kak, boleh beli satu nggak? Iya, sesuai budget aja sih. Kadang mereka ngemilnya itu gitu. Bahkan untuk lansia yang mah akut itu bisa sangat membantu. Bahkan ubi Cilembu ini bisa dikonsumsi dengan kulitnya langsung. Langsung makan kulitnya. Langsung gitu pakai kulitnya. Itu yang ampuh banget buat mah gitu. Dan itunya lagi tidak mengakibatkan lonjakan gula darah yang signifikan enggak. Nah, ini menarik juga tentang manfaat nih. Sekalian nih Kak,
boleh diedukasi nih pemirsa yang ada di rumah, apa aja sih sebenarnya manfaat dari ubi cilembu ini jika dikonsumsi gitu? Ya itu tadi bagus untuk penderita mah, terus untuk penderita diabetes insya Allah aman untuk tetap dengan porsi yang itu ya. Terus katanya vitamin A-nya tuh bagus, dan untuk energi itu bagus Bang bagi yang diet. Jadi yang pengen crafting, pengen makan manis-manis, nah bisa banget nih sama ubi cilembu gitu, daripada makan permen atau makan coklat. Nah ubi cilembu cobain deh, mantap. Enak gitu ya. Oke, baik. Kalau untuk olahan nih, ini kan enak nih, selain tadi punya tekstur yang juga bisa diolah ya, terus juga manisnya juga seperti madu. Tapi ini bisa diolah nggak sih Kak? Atau lebih baik sebenarnya makan langsung nih? Iya, bisa diolah, kan bosen juga ya kalau makan ubi original. Nah ini karena mengikuti zaman nih Bang, jadi banyak tuh lihat-lihat di TikTok, di Instagram, ubi cilembu ini ternyata bisa dikombin dengan keju, dengan bikin krim brulee. Nah salah satunya kita bikin olahan itu ubi krim brulee yang di Gen Z sekarang minati banget. Yang lagi tren. Ada apa aja produknya Kak yang sedang dikembangkan? Selain tadi ubi cilembu yang alami ya, yang murni itu selain diolah, yang olahannya apa aja sekarang yang lagi dikembangkan di usaha Kak? Kita ada serundeng juga, serundeng ubi cilembu. Ya untuk rasa lebih gurih dari ubi biasa gitu Bang, selain itu. Karena tekstur tadi ya, ketika diolah manisnya juga kayaknya nggak butuh tambahan bumbu lagi ya. Iya, ada alami sih. Untuk bisa sih menghasilkan produk yang enak gitu ya. Oke, sekarang berapa orang yang lagi bantu di usahanya itu? Kan kita butuh tim juga nih untuk membangun usaha ini, untuk menjalankannya nggak mungkin sendiri juga dong gitu. Dari Kakak gimana? Alhamdulillah sekarang kita dibantu sama 3 orang, di luar ada saya 3 orang? Ada 3 orang. Itu apa aja tugasnya Kak, job desk-nya? Pasti ada pembagiannya juga dong dari Kakak sebagai seorang leadernya gitu. Iya, 3 orang itu sebelumnya kita disclaimer, itu tuh membantu para ibu-ibu ya. Ya, para ibu-ibu sekitar yang emang butuh kerja, alhamdulillah membuka lapangan pekerjaan. Alhamdulillah. Untuk job desk-nya itu macam ya, karena kita di KD Mauna kan nggak full ubi saja. Ada olahan juga, termasuk kolak Bang, lupa saya bilang. Ada kolak ubinya juga. Dibawa nggak sekarang? Enggak. Oh belum ya. Tapi nanti kita cobain ya. Boleh. Terus ada kolak, lagi? jadi kita produksi itu tiap hari. Terus kita juga ada jual buah segar dan olahannya juga seperti salad, manisan dan lain-lain gitu. Dan kita kebetulan di kedai juga ada snack, pojok snack gitu yang juga menerima produk-produk UMKM seperti itu. Berarti memang memanfaatkan lingkungan sekitar juga ya. Dan tadi yang menarik dan juga bikin kita salut juga, bisa membuka lapangan pekerjaan gitu ya. Alhamdulillah. Cara pendekatannya gimana tuh Kak? Biar masyarakat di sekitar juga melek nih dengan dunia usaha gitu. Apa sih yang Kakak lakukan juga? Mencontohin aja kali ya gitu, sambil ngajak gitu. Kebetulan tim pendamping pun sangat aktif ya, tim pendamping dari kelurahan dan kecamatan. Jadi kita pun aktif di sosmed. Jadi kadang orang yang bertanya sih Bang, itu ikutnya gimana. Jadi secara nggak langsung kita cerita dan mereka tertarik, langsung kita suruh hubungi TP-nya langsung, tim pendamping. Seru ya. Seru banget. Cara untuk menarik contohin aja ya. Contohnya gitu. Tapi kalau pendekatannya, bagaimana cara Kakak untuk bisa memulai komunikasi dengan orang-orang sekitar? Misalkan nggak semua orang bisa menerima ya, menerima niat baik ataupun usaha yang udah kita perjuangkan gitu. Cara Kakak untuk bisa melakukan pendekatan yang bisa berjalan efektif dan juga bisa menarik perhatian dari masyarakat sekitar itu seperti apa sih komunikasinya? Iya, edukasi aja sih Bang, edukasi. Karena emang bahkan dari orang, kan di situ sekitaran situ ada puskesmas juga, ada gitu kan. Bahkan pihak puskesmas pernah bertanya, ini ubinya tuh ditambah gula ya, ditambah madu ya, disuntikin ya. Ada pertanyaan seperti itu? Banyak. Bahkan yang paling keinget banget tuh dari petugas kesehatannya malah, ya gitu. Nah disitulah kesempatan kita buat edukasi, selain bikin konten juga ya, konten edukasi. Nah disitu diceritain aja dengan bahasa sehari-hari kalau ubinya itu nggak ditambahin apa-apa, karena emang asli ubinya yang mengandung pati itu dengan proses pembakaran yang seperti ini, dengan suhu yang seperti ini, menghasilkan madu alami tersebut gitu. Jadi emang
dengan bahasa sehari-hari saja, dan alhamdulillah semakin kesini dari mulut ke mulut sepertinya, dan mereka juga mungkin merasakan manfaat. Iya. Alhamdulillah makin banyak sekarang yang percaya gitu. Nah, ini tadi kita melihat tentang pendekatan. Pendekatannya adalah bagaimana mengedukasi dan juga memberikan contoh gitu ya. Iya, termasuk kepada masyarakat itu loh, sekitar. edukasi harga juga. Harganya juga Iya. itu gimana Kak caranya? Kalau dibandingkan dengan ubi lokal kan jauh ya. Oke. Iya, kita kan lebih tinggi berarti? Iya. Heeh. Kita kan selain jual mateng kan jual mentah. Kalau mentah di pasaran mungkin di bawah 10.000 ya. Kalau kita Iya. di kedai 25 yang mentah. Karena tadi kita berkaca juga dengan kualitasnya gitu ya, dengan Iya, rasanya karena juga emang gitu. dari modalnya mahal dan ada ongkirnya juga ya dari itu. Itu tadi penolakannya berasa banget, kok mahal banget sih gitu. Berasa banget itu. Ya itu tadi diedukasi aja. Ini ubinya gini loh, manfaatnya ini beda. Cobain deh, pasti beda gitu. Akhirnya orang yang frontal malah jadi sekarang malah Pelanggan ya? pelanggan tetap. Oke, berarti standar harga ini ternyata juga menjadi salah satu pertanyaan juga Yes, yang pernah terjadi gitu ya. Tapi dengan edukasi yang kakak berikan sehingga mereka juga lebih paham ya. Iya. Ternyata di balik harga yang lebih tinggi ada tersimpan kualitas yang baik Iya. juga. Oke, baik. Kalau ngomongin soal produk ubi Cilembunya nih, untuk bisa ngeluarin madunya itu tuh sebenarnya ada proses yang jor-joran juga nggak sih Kak yang dilakukan biar madu ubinya keluar gitu, atau memang dengan proses sederhana aja? Sebenarnya sederhana aja, cuman harus dijaganya itu kualitasnya itu tadi. Iya. Ubi yang dipanen tuh tua, terus treatment setelah itu. Karena kita ubi yang baru panen tuh nggak bisa langsung dibakar, Bang. Berarti harus didiamkan juga? Iya, harus dilayukan dulu. Nah, proses melayukan itu juga harus bagus. Dia nggak bisa panas matahari langsung juga. Nah, situ tantangannya, kadang jamurnya muncul atau apa gitu. Nah, disitulah kita mengupayakan sebaik mungkin ubinya bisa dipanggang seperti Oke, itu. kalau di sini nih di Sumbar, kalau mungkin di daerah asalnya di Sumedang itu ada treatment khusus yang dilakukan gitu. Kalau dari kakak nih, ketika produk ubinya datang, itu apa aja sih yang dilakukan agar tetap ada quality controlnya juga di sini gitu? Iya, pertama raknya itu emang rak terbuka, kita udah bikin khusus Ada ya. ruangan khusus berarti? Ruangan khusus sih enggak, emang dipajang di itu, cuman emang rak besinya itu ada gitu kan, jadi nggak ketutup di keranjang aja, nggak emang disusun bagus seperti itu, dan emang yang first in first out gitu ya, yang pertama masuk itu yang keluar, jadi emang bener yang udah layu kita proses pemanggangan, kalau enggak hasilnya nggak maksimal. Harus hati-hati dan pastinya dengan konsisten ya. Iya, seperti itu. Mengikuti apa sih SOP yang juga sudah ditetapkan juga. Oke, Kak Lia, setelah ini karena kita tadi melihat sempat melihat beberapa produk olahannya juga, terus juga ada ubi Cilembu yang sudah diolah juga nih. Setelah ini gimana kalau kita langsung turun ke dapur rumah UMKM nih untuk mengolahnya ubi Ya, Cilembu ini? boleh banget. Bikin produk yang bisa kita nikmati hari ini dan juga kita perlihatkan ke pemirsa ternyata produk ubi Cilembu ini selain dimakan langsung juga bisa kita olah juga gitu. Siap. Kak? Boleh. Oke, baik pemirsa, setelah ini kita akan kembali dengan cerita yang lebih menarik dan juga tentang apa sih yang dilakukan dari Kak Lia ini sebagai seorang pengusaha, dan setelah ini kita juga akan langsung turun ke dapur rumah UMKM untuk mengolah ubi Cilembu ini menjadi sajian yang enak dan juga tetap sehat. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Dialog Rumah UMKM. Seringkali bukan tubuh kami yang membatasi, melainkan pandangan orang terhadap kami. Mereka lupa, kami juga punya mimpi. Kami juga bisa bekerja, belajar, dan berkarya. Di lapangan, di jalan, di ruang-ruang kehidupan, kami hadir. Berjuang dan membuktikan bahwa kemampuan tidak ditentukan oleh fisik. Yang kami butuhkan bukan belas kasihan, tapi kesempatan, kepercayaan, hak yang sama untuk tumbuh dan berkontribusi. Kami tidak minta dikasihani, kami hanya ingin dipercaya. Karena di balik keterbatasan ada semangat yang tidak pernah padam. Karena disabilitas bukan ketidakmampuan, kami hanya berbeda cara.
tapi tujuan kita sama, hidup bermakna. Kami ingin menjadi bagian dari kemajuan bangsa, berdiri sejajar, berlari bersama, dan memberi warna bagi Indonesia. Beri kami kesempatan, kepercayaan, dan kesetaraan untuk Indonesia maju. Taman Nasional Waikambas, kawasan konservasi dengan luas sekitar 125.000 hektar, kaya akan satwa liar dan menjadi habitat gajah Sumatera, Elepas maximus sumatranus. Keberadaan kawasan konservasi Waikambas sangat penting untuk melindungi satwa gajah yang masuk kategori appendix ini. Dan inilah lokasi tempat keseharianku sebagai seorang maut. Interaksiku bersama hewan besar ini membangun keterikatan emosi layaknya orang tua dan anak. Gajah merupakan hewan sosial yang cerdas dan memiliki ingatan yang kuat. Hewan besar berbelalai panjang ini sangat peka dan berkomunikasi melalui sentuhan, penciuman, juga suara. Konflik gajah dengan manusia, penyusutan hutan habitat alami gajah, dan perdagangan gading ilegal menyebabkan gajah diambang kepunahan. Satu pesanku, hidup berdampingan dengan gajah, cegah kepunahan. Boleh mas? Satu nusa, satu bangsa, satu kerupuk utuh berdua. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Rumah UMKM. Sebelumnya pemirsa, kita udah bertanya banyak sekali nih tentang perjalanan usaha dari Kak Lia ini dalam mengolah dan juga memproduksi dari bahan ubi cilembu ini. Dan sekarang pemirsa, kita akan turun langsung ke dapur Rumah UMKM untuk menyaksikan bagaimana sih sebenarnya pengolahan yang seru ya, bersama dengan narasumber kita ini dengan ubi cilembu yang merupakan produk alami, yang manis dan juga sehat. Bisa nggak sih diolah menjadi produk-produk yang kekinian juga? Oke, langsung aja pemirsa, kita akan coba untuk mengolah produk ubi cilembu ini bersama dengan Kak Lia. Kak Lia gimana? Oke, sekarang kita coba bikinnya ubi cilembu krim brulee ya. Oke, ini kekinian banget, dari namanya aja udah sulit ya. Ubi cilembu krim brulee. Oke, gimana Kak? Nah, untuk ini produk-produk kita menggunakan bahan tambahan tentunya ya. Oke. Nah, kita coba dulu. Ini kita ada apa aja nih? Sebelum kita olah nih Kak, Oke. kita mau kasih tahu ke pemirsa dulu nih. Apa aja sih produk-produk yang digunakan untuk mengolah ubi cilembu ini gitu? Jadi, Bahan-bahannya juga. Jadi selain ubi cilembunya, kita juga punya krim ya. Ini Oke. krim yang diolah dari Ini ada krim, yang pertama krim ya. Iya, ini krim susu ya. Diolah resep rahasia ya dari Kadema Ona. Rahasia banget nih Kak. Rahasia banget. Oke, ini ada krim yang menjadi toppingnya nanti. Untuk toppingnya. Enggak, ini malah campuran ke ubinya. Oh, campurannya gitu. Krim. Kalau basicnya atau base-nya ini dari apa nih krimnya? Susu. Dari susu Ya, ya? UHT tetap. Oke, ini bakal jadi bahan, bisa dibilang bahan utamanya juga nanti. Iya, Oke. Baik,
selain krim ada apa lagi Kak? Di sini? Kita ada di sini ada gula dulu nih Bang. Oh, gula dulu. Iya, gula dulu. Kita udah ngambil keju nih. Enggak. Berarti gula dulu ya. Iya, Oke. ini gulanya untuk dijadiin karamelnya ya. Nah, ini untuk bikin karamelnya nanti. Iya. Selain tadi kita ngomongnya soal ubi cilembu yang punya rasa manis yang alami ya. Ternyata kita juga butuh gula untuk bikin tekstur karamelnya juga. Iya, tekstur. Jadi kalau ini gulanya di torch nanti nggak manis, malah jadi ada pahit-pahit gimana gitu. Oke. Enak pokoknya. Buat bikin rasanya balance Rasanya ya. balance. Oke, selanjutnya Kak. Baru Next. keju. Keju ini sebagai toppingnya. Oke, ini ada topping yang terakhir ya. Iya. Bahan yang digunakan untuk bikin ubi cilembu apa tadi namanya? Krim brulee. Krim brulee. Ini ada keju juga sebagai Iya. toppingnya. Dan produk utamanya atau bahan utamanya ada apa nih di sini? Ada Cilembu. ubi cilembu. Oke, Iya. langsung aja kita cobain Oke. untuk bikin Siap. produk ubi cilembu krim brulee ini. Bismillah ya. Ini Ya. kalau kita di kedai, ini nih ada ukuran standarnya ya. Jadi kan kita kalau di kedai itu bikinnya tuh per porsi. Jadi Oke. minimal berat ubi itu kita pilih yang 1/4 kilo. Ini berapa Kak? Kalau ini kurang dikit. Kurang dikit ya, tapi nggak apa-apa. Ini hampir sama nih ukurannya gitu ya. Oke, ukuran ubinya juga ternyata berpengaruh Iya. untuk bikin produk ini juga atau olahan ini. Sama- 1/4 kilo. Oke, untuk satunya gitu ya, satu porsinya. Iya, per Oke. porsi. Step pertamanya apa Kak? Boleh diceritakan? Iya, Kita pertama ngapain di ubinya kita kan belah ya. Jadi dalamnya itu kita benyek. Oke, kita hancurkan dulu. Teksturnya kan mungkin padat ya. Iya. Lebih padat setelah direbus. Direbus dulu kan berarti? Enggak, ini Enggak ya? tetap ubi bakar loh Bang. Oh, ini dibakar? Iya, tetap ubi Dibakar. bakarnya. Karena teksturnya padat, kita hancurin dulu nih Iya, pemirsa untuk buat step pertamanya. untuk bisa di mix sama ininya. Ya. Krimnya. Dengan krim rahasia tadi yang nggak boleh dikasih nih resepnya. ke pemirsa yang ada Boleh di bayar rumah. aja. Oke, lebih baik dibeli aja Iya. daripada bikin di rumah langsung beli aja gitu ya. Iya, kita Tapi jual. siapa tahu ada yang mau coba bikin, ya udah bikin resep sendiri aja gitu ya Kak. Tapi Gampang. base-nya adalah dari susu juga tadi. Iya, dari Oke, susu juga. ini kita campurin yang pertama dari ubi yang sudah dihancurkan Iya. dengan krim rahasia. Terus biar itu kita aduk lagi aja Oke. biar merata. Diaduk Oke. merata biar nanti rasanya juga lebih enak ya. Endul. Lebih creamy juga gitu. Iya. Tapi kayaknya kita bakal cari tahu nih, walaupun kakak nggak mau ngasih tahu ya sekarang untuk resep krimnya ini, kita bakal coba melihat dan mengawasi ini. Ternyata Boleh. apa sih sebenarnya resep rahasia yang bikin produk ini enak gitu ya? Iya. Oke. Nah, step pertama sudah Sudah. selesai. Ini kita campurkan antara ubi yang sudah dihancurkan pemirsa dengan krim rahasia yang sudah disiapkan juga. Selanjutnya ada apa lagi Kak? Kita mulai mau bikin karamelnya ya. Gitu. Sebenarnya ini untuk variannya banyak ya, bisa kasih mozzarella juga gitu. Cuman untuk hari ini kita ambil yang krim brulee original. Oke. Ternyata banyak varian juga ya. Iya, bisa Selain yang- toppingnya bisa bermacam sih. Berarti toppingnya yang bedain. Iya, Oke. untuk basic krimnya sama. Oke, coba ya. Oke, nah ini kita tetap memantau dan mengawasi nih pemirsa karena setelah ini aku mau coba juga Kak bikin. Boleh. Boleh? Boleh banget. Nah, Oke. Tapi kalau diangkat ini aman nggak Kak? aman. Oke, kita angkat aja ya biar kelihatan nih sama pemirsa yang ada di rumah gitu ya. Oh iya. Oke. Nah, tetap hati-hati nih pemirsa untuk bikin produk ini. Tantangannya adalah panas ya. Nah, ini kita coba untuk torch atau bakar biar nanti karamelnya kelihatan atau keluar nih karamelnya. Ya, ini udah mulai nih. Oke. Itu udah meleleh lah. Ini Baunya aja udah menggiurkan ya. iya bener. Bau ubinya dicampur sama krim Iya. atau apa tadi nih ya, krim ya? Iya, Krim krim. yang rahasia tadi, terus juga ada gula juga di sini. Langsung nyampur banget nih, Bu. Iya. Wow. Oke. Nah, ini nih. Ini berapa lama sih, Kak? Atau udah selesai nih? Bentar aja. Nanti kalau udah agak dingin kan dia mengkristal. Jadi Oke. pas makan tek dipecahin. Nah, ini nih gitu. pemirsa, kalau bisa dilihat di rumah yang mau coba nanti aja bikin sendiri. Iya, Ya. beli ubinya boleh nanti Beli bikin di ubinya rumah. langsung aja ke Kak Lia ya. Ini sudah selesai untuk ubi cilembu. Krim boleh nanti Krim tinggal brulee. di topping aja. Nanti kita tambahin topping. Di Nah, keju. oke, kita taruh di sini ya. Kita pindahin Boleh. dulu karena
selanjutnya kita juga akan coba bikin. Langsung aja ya Kak? Iya. Iya. Bisa, sini, bismillah. Langsung Gini aja? nggak apa-apa Panas kan? nggak, Kak? Enggak, Oke. aman. Baik. Nah selanjutnya pemirsa, tadi Kak Lia udah bikin dengan ala Kak Lia ya. Sekarang saya nih pemirsa mau cobain langsung. Sulit nggak sih? Dan apakah produk ini akan lebih enak dari hasil tangan Kak Lia? Kita lihat Asik. saja nanti pemirsa. Oke. Step pertama, gimana Kak kita? Iya, potong. Nah ini biar nanti pemirsa di rumah bisa lihat prosesnya. Kita, oke, baik. Ini dipotong aja langsung ya Kak? Iya, potong aja. Oke. Tetap ke step pertama pemirsa, kita belah dulu menjadi Terus dua diginiin bagian aja. ya. Ha-ha. Nggak usah putus. Nggak usah putus ya? Enggak. Diginiin aja. Nah ini Bukan gampang digini. sih. Ah gitu, jadi Oh, ada oke. rongga. Susah-susah gampang nih untuk bikinnya. Ternyata nggak boleh langsung putus ya. ini. Jangan. Nanti Oke. Nah ini kita hancurkan. Oh teksturnya ini udah siap untuk dimakan nih sebenarnya ya. Siap untuk dimakan, langsung kita hancurkan aja. Tadi gimana Kak? Kayak gini ya? Ini kita coba untuk lebih mantap ya, lebih baik aja gitu. Karena pastinya nggak bakal menyaingi apa yang dibikin Kak Lia, tapi nggak apa-apa. Kita lanjutkan aja pemirsa. ini belum nih. Yang mana? Ini Ini Kak? sini nih. Di sini ya? Iya. Oke. Kita sulit ya pemirsa. Oke. Kira-kira seperti itu ya Kak. Ya, boleh. Lanjut ke krim Krim. rahasia. Apa sih sebenarnya yang menjadikan ini sebagai krim rahasia ya? Ntar dicobain deh. Oke. Cukup Kak segini? Tergantung selera aja. Oke. Duh, ini enak banget pastinya ya. Kita cobain. Dibanyak Penasaran. lagi. Banyak lagi. Ah, Pakai garpu. ya. Ya biar sampai ke bawah, biar kecampur merata Oke. gitu loh. Biar mix ya. Mm-mm. Oke. Kita hancurkan lagi dengan penuh kehati-hatian. Iya. Udah Kak? Dah? Baik. Boleh dikasih lagi? Ini. Oh ditambah lagi untuk Iya. krimnya. Oke dibantuin Kak Lia. Ini kita tambahin Oke, lagi krimnya siap. sesuai dengan takaran dan porsi yang akan kita buat juga. Iya. Ntar dibilang pelit. Oke. Sudah. Tapi sudah. sebenarnya kalau untuk takarannya apakah ada takaran khusus sih Kak? Ada. Atau kira-kira berapa sendok tadi? 2 atau 3 ya? 3. 3 ya. Di gula dulu. Itu gulanya kasih. di situ loh. Gimana ya gulanya? Oke langsung aja kita kasih yang gak kalah penting untuk bikin karamelnya. Ada Gula. di sini. Iya, diserakin Sini. merata aja. Merata aja Kak. Ya. Bikin lapar ya. Oke. Oke. Apalagi Kak? Nih, di torch. Oke ini menegangkan ya pemirsa. Dihidupin dulu. Oke. Kalau udah mendesis. Oke, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Mana Kak? Kerete. Kok, aduh, pemirsa sangat tidak berbakat ternyata ya. Tapi nggak apa-apa, kita nggak boleh nyerah nih pemirsa. Langsung aja kita bakar. Oke. Tapi aman nggak Kak? Aman ya? Siap, hidupin dulu ya. Oke. Nah, Oke. ini udah dibantu sama Kak Lia. Tapi kalau dengan cara kerja yang seperti ini, kakak mau ngerekrut orang nggak sih kalau yang cara kerjanya kayak gini? Nggak kayaknya. Mohon maaf. Oke, nggak apa-apa Kak. Mungkin jadi brand ambassador atau iklan boleh ya? Brand ambassador ya? Bukan. Apa namanya? Influencernya boleh. Boleh, Kak. Boleh. Cukup? Cukup? Dimatiin langsung. Oke. Kok agak lebih gelap ya Kak? Gosong ya? Kurang estetik aja sih. Oke, nggak apa-apa. Tabur itu keju Terakhir ya, boleh. biar nanti kita langsung cobain, kita langsung kasih topping pakai tangan aja atau pakai Atau sendok? pindahin ke sini dulu Yang boleh. sini. Pakai sendok aja Kak, biar lebih higienis ya. Oke. Tetap Oke. ya mama, tangan main. Bismillah. Oke, boleh. Ini diawasin dulu. Ini sudah selesai. Bisa dilihat pemirsa perbandingan antara hasil tangan dari Kak Lia dengan yang sudah saya bikin pemirsa. Ternyata nggak kalah Bagus. bagus ya. Mantap. Oke. Untuk percobaan perdana bagus ya. Bagus ya. Kalau toppingnya boleh selain keju Kak? Boleh ada moza dibikin. Mozzarella berarti di torch juga? Torch lagi. Oke. Kalau coklat gitu itu enak juga nggak? Belum ada sih, Belum soalnya ada. manis ya.
Kalau Oh, keju oke. ini kan balance nanti asinnya. Karena untuk mempertahankan rasanya juga. ya. Oke, baik. Pemirsa Boleh ditambah sudah- lagi? Ada? Boleh tambahin lagi. Oke, belum selesai ternyata. ya? Belum. Kita tambahin lagi di sini. Iya, harus berlimpah kalau keju. Oke, baik. Ini sambil kita finishing ya pemirsa, kita setelah ini akan langsung cobain di segmen selanjutnya apa sih rasa dari produk olahan ubi cilembu ini. Tapi jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Dialog Rumah UMKM. Jalannya licin juga ya Pak Kades. Pak Kades, Iya Bu, itu anaknya siapa? itu anaknya Pak Medi Bu dokter. Oh, bisa antar kami ke rumah Pak Medi? Boleh, boleh. Mari, mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Terima kasih. Pola makannya harus dijaga ya Bu. Harus dengan gizi yang seimbang. Jangan lupa periksa kehamilannya secara teratur. Jaga kehamilan istrinya Pak. Bila dibiarkan akan stunting. Selain pada ibu hamil, stunting juga dapat dicegah pada anak berusia di bawah 2 tahun melalui berikan ASI eksklusif hingga bayi berusia 6 bulan, pantau terus tumbuh kembang anak dengan cara rutin setiap bulan dibawa ke posyandu, kemudian berikan makanan pendamping ASI yang bergizi dan kaya akan protein hewani pada anak berusia di atas 6 bulan. Jangan lupa, jaga terus perilaku bersih dan hidup sehat. Berantas stunting, wujudkan generasi emas Indonesia. Setiap hari, laut terus mengikis daratan kita. Namun ada benteng alami yang mampu melindungi, mangrove. Ya, saya Ahmad Baswan. Saya bekerja di Lembaga Konservasi Lingkungan. Biasanya kita melakukan kegiatan pengambilan bibit, mengambil secara langsung di alam. Mangrove bukan hanya penahan abrasi, tapi juga rumah bagi ribuan biota laut, sumber ekonomi nelayan, dan penyelamat bumi dari perubahan iklim. Dan kegiatan biasa kami lakukan di beberapa lokasi yang hutan bakau atau mangrove-nya sudah kritis. Hutan mangrove ini memberikan nutrisi bagi biota laut, terutama ikan. Ketika ada hutan mangrove, biota yang ada di kawasan mangrove ini, biota laut, seperti ikan dan lain-lain itu kan akan berdampak terhadap ekonomi masyarakat, pendapatan masyarakat, sehingga tangkapan ikan semakin banyak ketika hutan mangrove ada. Oleh karena itu kami berharap dan sangat berharap kepada masyarakat di sekitar kawasan mangrove untuk sama-sama menjaga dan melindungi, dan kalau perlu mari kita sama-sama untuk melakukan konservasi mangrove bersama. Menanam mangrove berarti menanam masa depan. Satu pohon hari ini, kehidupan untuk generasi esok. Ayo, jaga hutan mangrove, selamatkan dari kerusakan dan abrasi. Taman Nasional Tanjung Puting. Disinilah lokasi kami tinggal dan hidup. Hutan hujan tropis di Kalimantan adalah rumah bagi kami, orang utan. Orang utan ini adalah yang satu-satunya peninggalan nenek moyang kita, dan sangat disayangkan apabila kita tidak melindungi dan mengetahui apa sih orang utan itu. Kita harus melindungi dari kepunahan dan untuk menjaga kelestariannya. Jagalah kami dari kepunahan, agar tak hanya dongeng yang menjadi warisan. Kami juga memiliki hak hidup yang sama, seperti kalian, manusia. Pelihara hutan, selamatkan orang utan dari ancaman kepunahan.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Rumah UMKM. Sebelumnya kita udah turun langsung ke dapur Rumah UMKM untuk coba bikin olahan dari ubi cilembu. Dan sayang banget kalau nggak kita cobain ya. Iya. Hasil karya luar biasa tadi nih pemirsa yang akan kita cobain hari ini bersama dengan Kak Lia langsung. Karena kita udah coba bikin tadi dari proses pengolahannya ya. Bikin ubinya lebih hancur dan kasih krim rahasia tadi. Iya. Topping gula dan juga kejunya. Oke, kita cobain nih pemirsa. Ya, semoga suka ya. Oke, kakak langsung cobain juga aja. Boleh, boleh, kreasi silakan kita. dulu Bang. Nah ini pemirsa ternyata untuk produknya sudah selesai dan siap untuk kita nikmati. Nah kalau misalnya untuk tekstur di luar ya, kalau sebelum kita cobain nih, kita lihat dulu tentang teksturnya. Di sini ubinya memang masih terlihat alami ya dari looknya gitu ya. Iya. Masih ubi cilembu banget nih pemirsa. Tapi ternyata di dalamnya juga sudah ada olahan Ada krim, atau ada krim campurannya tadi yang membuat ubi cilembu ini menjadi lebih kaya rasa. Iya. gitu ya. Tapi tetap sehat pastinya. Oke, langsung aja kita cobain dari bawah kali ya, karena ini krimnya. Karamelnya juga itu. Karamelnya juga. Gitu. Oke. Ini Nah, udah kan tek gitu. Dia crunchy nanti. udah crunchy nih karamelnya. Iya. Nah, Jadi bikin nggak enek. bikin enggak enak ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini ada crunchy-nya ya. Enak banget sih. Ini kalau untuk dari teksturnya juga balance antara softnya, Iya. ubi dan krim dengan gula yang jadi karamel tadi. Iya. Ini enak banget sih Kak. Manisnya too much nggak? Manisnya ini pas banget. Oke. Oke. Tambah gurih dari kejunya enak ya. Perpaduannya ini perpaduan yang pas ya. Ubi cilembunya manis alami, terus juga dari krimnya ini Bikin lebih kaya rasa ya. kaya rasa dan creamy pastinya. Iya. Terus juga ada manis-manisnya juga. Dan terakhir di sini untuk karamelnya ini bikin jadi beda nih. Iya. Nggak soft semua nih, nggak hancur semua untuk Iya, teksturnya, teksturnya. tapi juga ada tekstur yang kerasnya juga yang Bikin bisa kriuk-kriuk. aroma juga nggak sih? Aromanya juga Ya, enak bikin banget di gitu hidung ya. enak ya. Ini recommended banget untuk yang lagi diet tapi tetap coba makanan yang enak dan manis. Boleh, boleh. Baik, nanti kita habisin ya Kak. Siap. Baik, kita lanjutkan ke obrolan kita tadi. Karena kita udah coba bahas tentang perjalanannya juga, terus juga kita udah turun ke dapur langsung untuk bikin gitu. Sekarang inovasi apa sih yang lagi Kakak kerjakan gitu, atau yang mau dihasilkan untuk kedepannya? Iya, itu tadi kita lagi coba bikin jadi serundeng ya. Oke, serundeng ya. Serundeng. Di sini ada serundeng dari ubi cilembu juga. Dan kita juga udah coba pernah jadi keripik balado dari ubi cilembu. Cuman mungkin dengan bumbu yang berbeda, lebih ke daun jeruk, penggunaan daun jeruk yang lebih banyak seperti itu. Dan waktu uji coba alhamdulillah sudah menemukan banyak yang suka, cuman mungkin masih terganggu di rate harga karena emang bahan bakunya, tadi lebih tinggi gitu. Tapi kalau untuk ubi cilembu ini menurut Kakak cocok nggak sih untuk bikin produk-produk olahan Minang seperti tadi kerupuk Cocok. atau sanjay gitu-gitu ya? Cocok banget. Cocok ya? Iya. Oke, tapi karena harganya ya, Iya. harga bahan bakunya yang lebih tinggi, itu sulit untuk menjangkau pasarnya juga gitu. Iya, sepertinya emang butuh edukasi yang lebih nantinya gitu. Oke, baik. Kalau untuk harapannya nih, harapan ke depannya, kalau kita ngomongin soal usaha, pasti ingin berkembang dong itu. Ingin ada usaha di mana-mana atau ingin buka toko lagi gitu. Dari Kakak, apa sih harapan ke depan yang lagi diusahakan gitu? Kalau kami ya mungkin sering bercanda juga sama UMKM, sama karyawan. Salah satu cita-cita kami tuh pengen menyaingi Christine Hakim. Aduh. Ya, mungkin ini bukan dalam konteks artian ini negatif kayak, ya. Mungkin karena ingin jadi salah satu UMKM yang Iya. punya brand yang besar gitu ya. Jadi ketika orang luar mengingat Sumbar, nggak ngingat Christine Hakim juga Nggak ingat, aja gitu, tapi mengingat juga ada Akademi Ada Una. produk-produk yang beragam, Iya, yang inovatif seperti juga itu. gitu. Dan kita juga melihat beliau juga dari bawah ya, perjalanan beliau, memperkenalkan produk. Jadi semoga suatu saat nanti
kami bisa menjadi saingi beliau. Mengikuti jejak suksesnya dong. gitu Iya, ya. dalam konteks positif ya. Menjadi Seperti seorang itu. pengusaha yang punya track record yang baik juga, dan Iya. juga menjadi pengusaha yang sukses pastinya gitu ya. Siap. Oke, karena ini untuk menjalankan sebuah usaha, apalagi produknya unik, bisa dibilang unik, didatangkan langsung, effortnya nggak main-main juga ya dari luar, Iya. bisa mengembangkan usaha ini, pasti ada hal-hal yang ingin dicapai kemudian gitu, menjadi seorang pengusaha yang sukses dan punya brand yang besar juga. Iya, amin. Oke, kalau untuk promosinya nih Kak, ini yang nggak kalah penting ya dari sebuah usaha, kita bagaimana mempromosikan dengan konten-konten yang interaktif pastinya Iya. pada pemirsa sosial media gitu, atau penonton-penonton video-video di sosial media. Apa sih langkah-langkah yang Kakak lakukan, strateginya gimana gitu? Yang sudah kami lakukan ya. Nah, ini kebetulan lagi kita juga waktu itu champion ya. Kebetulan kita dinaungi sama Witbox yang itu tuh memang perusahaan yang kumpulan konten kreator Padang. Oke, salah satu perusahaan yang memang Iya, menaungi mereka. Nah, di sanalah kita ketemu nih sama influencer-influencer yang sangat baik hati, yang mau dengan free memperkenalkan produk ini dan mengajarkan kami ilmu kepedean di depan kamera. percaya diri. Yes. Dari situlah kita mulai merambah, mulai aktif bikin konten di Instagram, TikTok, makan live. Dan sekarang mencoba di marketplace, udah ada di Tokopedia dan Shopee. Oke, ini jadi salah satu langkah atau strategi yang berusaha terus dikembangkan ya. Kalau konten-konten itu memang sangat berpengaruh. Sangat. untuk Sekarang kan dunia penjualan. digital banget ya. Iya, sangat pengaruh banget. Ya itu tadi yang dulunya malu-malu, sekarang malu-maluin aja ya. Selain tadi influencer ya Kak, Iya. bekerja sama dengan influencer atau dikontenin lah sama Dikontenin, influencer gitu. Kalau dari Kakak sendiri, dari brandnya atau dari timnya itu, bikin konten sendiri juga nggak sih Iya, yang mandiri gitu? Itu caranya gimana dari Kakak untuk Iya, bikin video. bangun idenya, terus juga ngasilin konten-konten yang bagus itu gimana? Kita tuh awal itu ATM aja Bang, amati tiru modifikasi ya. Kita itu lihat konten yang lagi viral apa, terus kadang research juga. Nah, kita tiru deh semampunya. Alhamdulillah trafiknya naik banget. Bahkan yang kalau konten yang lucu itu bisa lihatnya tuh sampai ribuan. Oke, Iya. luar biasa ya kontennya, ternyata interaktif dan bisa menarik banyak penonton juga gitu. Iya, Nah, untuk penjualannya Kak, Ya. penjualan ini apakah dilakukan secara online juga atau memang Kakak fokus dulu di stand-stand atau secara offline gitu untuk Iya. penjualan sekarang? Kita gempur segala lini sih ya Oke. sekarang ya. Kan selain kita ada toko, kita juga online, marketplace juga gitu. Apalagi sekarang kan toko fisik kita deket nih sama Christine Hakim Bang. Iya. Cip. Jadi kita emang kebagian biasanya. Kalau lagi di sana event, pasti banyak yang nyari ke situ juga. Oke. Kita ikut promoin. Kolaborasi Iya, juga kolaborasi berarti. juga. Baik. Nah Kak, ini di penghujung kayaknya. Udah seru-seruan tadi ngobrol, terus juga coba bikin olahan dari ubi cilembu. Di ujung sesi ini nih, boleh Kakak kasih pesan-pesan kepada para pelaku UMKM di luar sana yang ingin membangun usaha nih, biar konsisten dan nggak takut untuk coba hal baru. Karena ini bisa dibilang salah satu usaha yang sulit juga, bagaimana harus konsisten, memperhatikan kualitasnya juga gitu. Gimana sih langkah yang baik yang bisa dilakukan oleh pelaku UMKM? Iya. Ini bukan maksud menggurui ya. Ya. Iya, ini sesuai pengalaman saja. Kalau boleh pesennya, ibu-ibu sekarang jangan takut melepaskan pertama dulu Bang. Kalau misalnya kita terjebak di satu kondisi yang mungkin bagi kita tidak mungkin rasanya Sulit gitu. sulit, yakin dulu pasti, jangan takut melepaskan dan jangan takut bermimpi gitu. Kita mulai dari rumah, dari dapur rumah aja itu bisa menghasilkan. Sosial media sekarang sangat bisa memberikan impact yang positif seperti itu. Jadi jangan berhenti bermimpi lah dan jangan berhenti berkarya. Oke, baik. Luar biasa sekali, ternyata ini usaha yang sudah dijalankan beberapa waktu, bisa menghasilkan impact yang luar biasa. Tapi kuncinya tadi adalah jangan takut untuk bermimpi. Iya. Oke, Kalia terima kasih sudah hadir hari ini. Semoga usahanya tetap bisa berjalan dengan lancar
sukses dan juga mimpi-mimpi yang sudah ditata hari ini bisa berbuah di kemudian hari. Amin. Oke, baik pemirsa, tidak terasa sudah 1 jam kebersamaan kita di Dialog Rumah UMKM kali ini. Jangan lupa untuk tetap saksikan Dialog Rumah UMKM setiap hari Rabu pukul 14 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Sumatera Barat. Akhir kata, saya Syariful Islam mewakili segenap kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.